Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang, Bu. Izinkan kami dari kelompok 1 atau 2 akan mempresentasikan mengenai filing automatic filing system, khususnya untuk jasa dan penjualan alat-alat musik. Contoh di sini adalah eh, studio musik dari Vivase. Sedikit kami akan menginfokan atau memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari studio musik Vivase. Untuk profil Vivase Music Studio, Vivase Music Studio merupakan sebuah lembaga pendidikan musik yang berfokus pada pengajaran dan pengembangan keterampilan musik bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, Vivase Music Studio juga menjual alat-alat musik. Studio ini didirikan pada tahun 2005 oleh seorang pianis profesional bernama Maria Hernandez. Visi dan misi Vivase Music Studio. Visi dari Vivase Music Studio adalah menjadi lembaga pendidikan musik termuka yang dapat menghasilkan musisi-musisi berkualitas tinggi. Untuk misi memberikan pengajaran musik yang berkualitas, mengembangkan potensi musik para siswa, serta membantu para siswa dapat mencapai tujuan mereka di bidang musik. Kantor cabang Vivase Music Studio. Vivase Music Studio memiliki kantor cabang di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kantor-kantor cabang ini menyediakan layanan yang sama dengan kantor pusat di SCBD Lot 3 Jakarta. Untuk melihat informasi aplikasi perusahaan, kita bisa mengklik tulisan hijau di atas ini yang ada manajer keuangan. Kita sudah masukkan eselon 1, owner Vivase Music Studio, direktur utama, kepala cabang, lalu kasiernya diisi dengan manajer keuangan. Dan instansinya diisi sesuai instansi Vivase Music Studio. Lalu tutup. Lalu kita klik info untuk melihat data perusahaan. Ada sejarah berdirinya, lalu struktur organisasi, visi perusahaan, misi perusahaan, kegiatan usaha, dan kontak us dari Vivase Music Studio. Kita langsung saja masuk ke pengarsipan surat. Masukkan lagi ID pengguna user dan passwordnya password. Klik OK. Lalu kita klasifikasikan arsip dari surat masuk yang kita sudah masukkan 10 surat, surat keluar 10, naskahnya 10. Ada 6 indeks. Yang pertama ada kesejahteraan pegawai, yang kedua ada SDM, yang ketiga keuangan, keempat operasional, legal. Lanjut ke prosedur kearsipan surat masuk. Kita klik surat masuk, masukkan nomor surat, tanggal surat, dari, kepada, dan lain-lain. Setelah itu, hasil surat masuk tersimpan ke dalam pemberkasan. Lalu ada surat keluar, kita masukkan juga informasinya, seperti nomor surat, tanggal surat, dan lain-lain. Jumlahnya ada 10 surat, dari surat masuk, surat keluar, dan naskah lainnya. Lalu kita isi naskah lainnya. Isinya sama juga, mulai dari keterangan, pencatatan, dan kita masukkan kopi digital. Kita sebelum masukkan surat, kita harus memilih mengkotak-kotakan surat dahulu. Seperti surat ini masuk proposal, atau undangan, atau laporan, atau faktur, dan kwitansi gitu. Lalu lanjut ke pemberkasan. Lalu kita klik pemberkasan.
karena kita sudah mengarsipkan semua surat, jadi di sini tabelnya kosong ya. Oke. Kita masuk ke pemberkasan. Sebelum kita klik kanan surat yang ingin diarsipkan, lalu buat kelas baru, buat berkas baru. Setelah itu akan muncul formulir pembuatan klasifikasi, mengisi kode, indeks, uraian, dan lain-lain. Setelah disimpan akan muncul kode 001, 002, 003, 004, dan seterusnya. Pilih salah satu untuk memilih kelas, dan kita mengisi lokasi simpan. Misalkan surat ini akan disimpan di lemari 2, rak 2. Jika sudah, simpan data, lalu kembali, tutup. Oke. Lalu kita klik surat, diklik yes. Kita klasifikasikan surat masuk itu ke dalam indeks yang sesuai dengan judulnya. Selanjutnya untuk mencari data arsip yang sudah kita berkasin, itu ketik kata kunci, misalnya barang, kita carinya di arsip, cari. Nah, keluar nih, ada surat keluar dan surat masuk. Semisal mau lihat berkas, kita klik dulu, lalu klik lihat berkas. Nih, yang kayak gini bisa kita berkaskan ulang. Kayak gini contohnya. Surat masuk kita klik dulu, lalu berkasin ulang. Nah, itu akan keluar dari daftar arsip yang tadi. Dan akan kembali ke pemberkasan. Lanjut, semisal mau pinjam surat. Ini kita klik dulu suratnya, lalu klik pinjam atau kembali. Peminjamnya isi nama, tanggal pinjamnya, untuk apa? Misalnya untuk di print. Oke. Tutup. Nah, itu sudah dipinjam. Terus kalau Nah, kalau untuk mengembalikan arsip yang tadi kita pinjam, kita buka lagi tadi arsipnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, pengembalian arsip. Kita klik aja kembali. Oke, setelah diklik, tutup lagi. Kembali suratnya. Klik dulu suratnya. Lalu lihat detail. Sini ada detail arsip. Ada nomor, ada dari, naskah. Naskahnya termasuk surat masuk atau surat keluar atau naskah lain. Di sini surat keluar dari manajer pemasaran. Judulnya itu surat penjualan. Isi ringkasnya memberikan penawaran barang yang dijual. Keterangannya menawarkan diskon 10% untuk akhir tahun. Pengolahnya itu bagian administrasi. Pencatatnya Maisaroh. Lokasi simpannya lemari 2, rak 2. Di sini ada kopi digital. Ini foto suratnya di sini ya. Lalu tutup. Ini kalau mau cetak laporan, kita klik laporan. Lalu di sini ada tentukan jenis laporan. Misalnya mau cetak daftar masuk, tinggal klik daftar masuk, lalu cetak ke printer. Klik cetak. Selesai. Nah, itu berlaku juga ke surat keluar atau naskah dinas lainnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai automatic filing system untuk Vivace Music Studio. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.